Shalom, jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita percaya di saat kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan bertata di atas pujian penyembahan kita, dan kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Yang percaya dan mau menyembah Tuhan, katakan amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau saat ini Tuhan Yesus pelihara hidup kami, Kau segalanya buat kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan, tidak ada yang terlewatkan Tuhan Yesus. Biar atmosfer Tuhan Yesus memenuhi ruangan ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini.
Yesus, Kau luar biasa, Kau ajaib. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Tuhan Yesus baik? Amin. Nah, mari kita memuji buat Tuhan dengan lagu dalam nama Yesus. Kini tiba saatnya kita mau mendengar pujian dari tim
tim Cipro. Saya undang tim Cipro untuk maju ke depan. Yang merah itu nggak ikut, yang merah. Yang merah nggak ikut. Santi. Ayo Pasri, nggak apa-apa boleh Pak. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami dapat memuji membesarkan nama-Mu. Mana sebentar Tuhan kami akan persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat pakai di kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah memberikan dalam usahanya Tuhan Yesus, berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ini semua dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam
Nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan syukur. Haleluya. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian yang benar. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan benar. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami masuk lebih dalam lagi sebelum kami mendengar firman-Mu. Kami mau angkat pujian ini. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanah-Mu Tuhan,
Engkau yang selalu kami nanti-nantikan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Yesus kami, Raja kami yang agung Tuhan, yang mulia. Terima kasih Bapa buat malam hari Tuhan. Kalau kami ada bersama-sama Tuhan, kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kau hadir tengah-tengah tempat ini Tuhan, untuk mengurapi setiap kami Tuhan, menyamati setiap kami Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, urapi lidah bibir kami, telinga pendengaran kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Pertama kali ya. Kenalin dong Pak. Kenalin dulu Pak. Kita harus semangat loh ya. Kenalan dulu dong dari mana? Oke, terima kasih. Nama saya Joni. Oke. Ya, terima kasih untuk pengurus PD sudah mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Semua karena kasih Tuhan ya. Amin. Saya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Kitab Yesaya 41 ayat 10 dengan judul Jangan Ragukan Kuasa Tuhan atau Jangan Ragukan Pertolongan Tuhan. Demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ayat ini dilatar belakangi ketika bangsa Israel dikepung oleh bangsa Filistin. Kita tahu ya, bangsa Israel itu adalah bangsa-bangsa yang boleh dibilang katakan bangsa yang kecil. Bangsa Filistin adalah bangsa-bangsa yang besar. Tentaranya kuat, persenjataannya lengkap, tubuhnya besar-besar, katanya seperti raksasa. Jarinya berapa? 6 ya? Berarti 12 ya jarinya ya. Tapi di sini dikatakan Tuhan tetap memegang tangan kita. Tuhan memberi penghiburan kepada bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel itu begitu ketakutan, begitu khawatir akan diserang sama bangsa Filistin, tapi Tuhannya ada Tuhan yang Esa, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan penghiburan. Dia menghibur bangsa Israel. Maka dari itu bangsa Israel begitu kuat. Jadi kuat dia bisa menang menghadapi bangsa-bangsa Filistin. Judulnya tadi apa? Jangan ragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya panggil apa ya? Bapak Ibu atau teman-teman ya? Ya teman-teman aja deh. Kita kan teman semua ya. Saudara-saudara Pak. Oh ya, saudara-saudara boleh juga, boleh. Ya, jangan ragukan kuasa Tuhan. Kalau kita bicara ragu, ini keraguan memang ini seringkali kita hadapi, seringkali kita alami. Kita sering ragu loh. Ragu apa sih? Ragu kadang-kadang Tuhan, apakah Tuhan mampu menolong saya? Apakah Tuhan mampu memberkati saya? Apakah Tuhan mampu memperbaiki usaha saya? Apakah mampu Tuhan memulihkan keluarga saya, memulihkan saya? Banyak sekali yang keraguan dalam hati kita. Tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Bahkan Tuhan yang menghibur kita seperti Tuhan menghibur bangsa Israel. Amin. Ketika kita menghadapi banyak masalah pelik ya, kita sebagai anak Tuhan kadang-kala kita mulai meragukan Tuhan, seperti saya ngomong tadi. Tuhan bisa nggak sih saya sembuh? Bisa nggak sih saya ini segala macam dah yang ada di pikiran kita? Apakah Tuhan mampu menyembuhkan kita nih, menyembuhkan sakit saya nih? Saya sakit udah lama nih Tuhan, nggak sembuh-sembuh. Udah lama, udah ke dokter sana, ke dokter sini, nggak sembuh-sembuh juga. Nah, mulailah kita meragukan Tuhan tuh. Tuhan benar nggak sih ya? Ada nggak sih Tuhan di dalam hidup kita? Ada nggak sih Tuhan menolong kita? Inilah keraguan kita. Tapi tetap percaya Tuhan kita ada Tuhan yang penuh kasih. Amin. Ketika kita meragukan kuasa Tuhan, ketika kita ingin
mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan, kita harus mempunyai iman. Kadang-kala iman kita yang membuat kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Iman kita yang tidak membuat kita tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai iman. Iman kita kadang-kadang kita cuma, oh ya, saya beriman, cuma beriman aja. Tapi di hati kita nggak ada. Orang bilang nggak ada gregetnya loh. Jadi kita harus mempunyai iman. Jadi iman kita menentukan seberapa besar iman kita, menentukan pemulihan yang kita akan terima, yang mujizat yang kita terima. Teman-teman, bagaimana agar kita tidak melakukan kuasa Tuhan? Jika kita membaca Alkitab lebih lanjut, kita akan menemukan 3 hal agar kita tidak melakukan kuasa Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Di dalam Matius 14 ayat 28-31. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita baca di Yohanes 14 ayat 28-31. Matius 14, sorry. Matius 14. Saya bacakan ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Yang terakhir, ayat terakhir, segala Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, hai orang yang kurang percaya, maka mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu, teman-teman ya, kasih Tuhan itu mutlak, kasih Tuhan itu nyata, kasih Tuhan itu tidak pernah pura-pura. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kaleng-kalengan, yang bisa melalaikan segala janjinya, yang bisa melalaikan segala perbuatan-perbuatannya untuk kebaikan kita. Enggak, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia selalu menolong kita, Dia selalu menopang kita. Ketika kita dalam pergumulan, Dia selalu menghibur kita. Seperti Tuhan tadi menghibur bangsa Israel. Kita percaya ketika ayat ini yang tadi, ketika Tuhan menyuruh murid-murid berjalan ke seberang danau, jalan-jalannya angin kencang, tiba-tiba Tuhan datang ke perahu itu. Petrus lihat, hantu bukan tuh. Ternyata Tuhan, dia bilang, Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang ke sana, kata Petrus. Tuhan bilang, apa kata Yesus? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air. Bukan main mujizat ya. Ketika dia percaya sama Tuhan, dia mendapatkan mujizat. Mujizatnya apa? Bisa berjalan di atas air. Inilah kita, seringkali kita seperti Petrus ini. Ketika dia bisa berjalan di atas air, tiba-tiba ada angin kencang, angin datang. Dia mulai ragu. Ketika dia ragu, maka tenggelamlah dia. Kita juga sebagai umat-umat Tuhan, anak Tuhan, seringkali kita begitu. Kita awalnya percaya Tuhan, wah iya Tuhan benar, Tuhan melakukan banyak mujizat. Tapi ketika ada badai datang, ketika ada pergumulan kita, benar nggak ya Tuhan ya? Nah kita mulai ragu, akhirnya apa? Kita jatuh seperti Petrus ini. Saya percaya Petrus ini adalah nelayan. Kita tahu ya, kalau nelayan itu adalah orang yang bisa berenang ya. Ketika Petrus jatuh, ketika Petrus mulai tenggelam, dia nggak berenang loh. Dia nggak berenang, dia nggak berusaha untuk sampai ke kapal, nggak berusaha. Tapi apa dia lakukan? Dia berteriak sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Artinya, ketika dia dalam kesulitan, dia nggak berjalan dengan kekuatan dia sendiri. Dia berteriak sama Tuhan. Kita nanti kita lanjutkan itu. Ketika dalam 2 Samuel 22 ayat 7 ya. Ketika Daud dikejar-kejar musuh, kita baca dulu deh.
2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ini juga Daud, ketika Daud dikejar-kejar musuh, ketika dalam kesesakan, dia nggak berjalan dengan kekuatan dia sendiri. Dia tetap berseru pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendengar dan menjawab, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab seruan kita. Dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Ketika kita dalam kesesakan, Tuhan bilang berserulah kepadaku. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan, apapun yang kurang menyenangkan hati kita, berseru sama Tuhan. Berseru, Tuhan, tolong gitu. Artinya gini, dan Tuhan akan meluputkan kau. Tuhan akan meluputkan kita, dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ketika kita diluputkan dari segala pergumulan kita, apa yang kita lakukan? Kita memuliakan nama Tuhan. Kita sebarkan kebaikan Tuhan sama orang-orang. Tuhanku baik loh, aku begini loh, saya begini loh, saya ditolong Tuhan begini. Akhirnya apa? Orang itu bisa melihat, oh iya benar, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, teman-teman, kadang-kadang Tuhan tuh menempatkan kita di dalam situasi yang benar-benar sulit. Tapi jangan khawatir, sesulit apapun Tuhan akan terus menolong kita. Artinya ketika kita dalam kesulitan, Tuhan tuh mau melihat kita. Benar nggak sih kita ini sungguh-sungguh berharap? Benar nggak sih kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apa kita mau mengandalkan manusia? Dalam Markus 9 ayat 23, kita baca sama-sama ya. Jawab Yesus. Pelan-pelan, saya belum. Oke, 1, 2. Jawab Yesus, katamu, jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Nah inilah, kalau kita percaya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yang pertama, kalau kita percaya, kita harus berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus pegang janji Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita berjalan sama Tuhan tuh, kita nggak selamanya kita jalan itu seperti jalan tol. Pasti ada kerikil, ada pokoknya ada turun, ada naik, ada datar, ada enak, ada nggak enak. Pokoknya itu dah, nano-nano dah berjalan sama Tuhan. Tapi tetap Tuhan tolong kita loh. Pasti Tuhan tolong kita. Kalau kita percaya dan kita tetap bersandar sama Tuhan. Tetap kita harus berpegang pada janji Tuhan ya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Nah ini dia, Tuhan tidak lalai menepati janji. Artinya Tuhan tuh nggak pernah lalai. Nggak pernah lalai Tuhan tuh menepati janji-janji Tuhan sama kita. Walaupun ada orang yang menganggapnya suatu kelalaian. Walaupun ada orang menganggap, Tuhan ini bohong, Tuhan ini nggak mungkin begini. Karena persoalan saya ini berat, persoalan saya ini luar biasa dah. Karena memang hari-hari terakhir ini saya rasakan di usaha saya, teman-teman saya pada bilang, wah sepi ya dagangnya, berat ya begini. Tapi saya nggak terlalu ingin, karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberkati kita. Bapak Ibu, sampai kapanpun janji Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia akan tetap menyertai kita umatnya melalui Roh yang Kudus. Dan kita tidak usah takut menghadapi apapun, sebab aku, kata Tuhan, menyertaimu, menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, di dalam Yesaya 41 ayat 10 ya.
Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini banyak janji-janji Tuhan. Semua yang ditepati. Semua yang ditepati. Kalau kita percaya sama Tuhan, apa yang kita terima? Pertama, kita akan dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Kita baca di Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan di dalam Ya, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih Tuhan. Amin. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setianya. Yang kedua, apa yang kita dapat ketika kita percaya kepada Tuhan? Kita akan menikmati damai sejahtera. Yang ketiga, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 21, ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Amin. Daud berkata, kepada Dia hati kita bersuka cita, sebab namanya yang kudus kita percaya. Ketika kita percaya, sukacita menyertai kita. Amin. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman, ada yang pernah ke Malaysia ya? Tahu ya, semua udah pernah ya mungkin ya. Tahu kan, menara kembar kan? Tinggi kan, tinggi banget kan? Ini ada seorang akrobat, namanya saya sebut aja Senade ya, gitu ya. Ya. Jadi ini dia ikat tali dari ujung sini sampai ujung sana. Dia ikat tali, kawat lah, lumayan lah. Dia jalan, dia ngomong penonton. Dia akan berjalan dari ujung sini sampai ujung sana. Dia tanya dong sama penonton, penonton, jawab dong. Ya. Saya ini akan jalan dari sini sampai ke sana, lewatin tali ini. Percaya nggak? Percaya ya? Jalan lah saya nih, saya jalan pelan-pelan kan, karena jauh kan, tinggi lagi. Sampai sini. Wah, penonton tepuk tangan dong, sorak-sorak. Wah, luar biasa. Ya kan? Terus saya bilang lagi, saya mau pakai sepeda dari sini sampai sana. Percaya nggak penonton? Ya. Percaya ya? Saya pakai sepeda jalan, pelan-pelan, takut jatuh kan. Sampailah sini, ujung sini. Wah, sorak-sorak dong penonton. Wah, luar biasa. Sekarang saya bilang lagi, penonton, saya dari sini akan ke sana. Saya mau naik sepeda nih, saya mau minta siapa yang mau bersedia boceng sama saya. Nggak ada yang mau ya? Saya tanya si A, Kopin nggak? Numpang Kopin ya? Kopin, mau nggak saya bonceng? Mau, Kopin. Nggak. Dia bilang, saya ada proyek, mulai proyek dulu. Wah, saya mau ikut nggak? Oh, saya mau ketemu klien dulu katanya. Kalau saya, waduh saya masih lagi sakit, nggak bisa. Lama ditunggu, nggak ada yang mau juga. Akhirnya ada satu orang, namanya saya sebutnya Nael. Iya, ikut saya, ikut jalan sampai sana kan bisa. Akhirnya selesai juga sampai sana. Terus penonton tepuk tangan dulu dong. Jatuh nggak? Enggak jatuh. Jadi Karena bersama Bapak. penonton bilang, kenapa kamu mau? Ya karena dia tuh ayah saya katanya. Ya percaya. Jadi begini loh teman-teman ya. Kalau kita nih punya hubungan baik sama Tuhan, seperti anak sama Tuhan itu, kita percaya. Kita nggak akan melihat bahaya atau apa. Kita percaya pasti kita ikut dia. Aman, kita pasti aman. Kemanapun Tuhan bawa pasti aman. Seringkali kita anak Tuhan, kita cuma seperti penonton loh. Lihat pujian Tuhan, wah luar biasa, tepuk tangan. Tuhan luar biasa, tepuk tangan. Tapi kira suruh ikut Tuhan, nggak mau. Nggak seperti anak ini loh. Kalau kita ada hubungan baik sama Tuhan, kita pasti percaya sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bawa kita ke tempat tujuan yang kita mau. Maksudnya bukan tujuan yang Tuhan mau loh. Kalau tujuan yang kita mau kan pasti yang enggak ya. Jadi tetap kita tuh pelihara hubungan kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dituntun sama Tuhan.
Kalau kita ada hubungan baik sama Tuhan, wah luar biasa dah. Luar biasa kita akan diberkati. Seperti anak ini, dia nggak takut kok. Kan dia percaya Tuhan, bapaknya pasti bisa bawa dia ke sana. Dia percaya karena dia itu adalah orang tuanya. Jadi dia percaya bahwa bapak itu sanggup. Dari kecil dia ada hubungan sama orang tuanya. Dia tahu sifat orang tuanya, dia tahu sifat bapaknya. Demikian juga kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Kita bisa tahu, oh Tuhan ini seperti apa loh. Tuhan ini maunya seperti apa loh. Tuhan ini mau seperti ini loh. Oh, jadi kita tahu. Jadi kita nggak ragu-ragu ikut Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus tidak meragukan kuasa Tuhan? Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, dalam kehidupan kita ya seringkali kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang begitu tertekan ya, dimana satu titik kita tuh sudah benar-benar nggak berdaya. Ya Tuhan, udah nggak bisa apa-apa lagi nih, saya ini udah nyerah dah. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi, saya begini salah, begini nggak bisa, begini kurang bisa, begini nggak bisa. Akhirnya apa? Kita nyerah sama Tuhan. Pada saat itu, apakah kita mau cari Tuhan? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mencari orang lain atau orang kita? Enggak lah ya. Pasti kita mencari Tuhan ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Pada saat itu, pada saat orang mencari Tuhan, yang berharap pada Tuhan, Tuhan akan datang memberikan pertolongan kepadanya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, kan di sini kan dikatakan ya, yang limanya, terkutuklah orang yang menangkap manusia. Jadi kita tahu ya, kalau menangkap manusia itu terkutuk. Bukan saya katakan, dikatakan di sini, terkutuklah orang yang menangkap manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah inilah, kita jangan harus mengandalkan Tuhan. Kita harus jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, hati kita jangan menjauh dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Begini loh. Kita percaya. Jadi ilustrasinya begini ya. Yang bikin SIM via biro jasa siapa? Semua ya, hampir semua ya. Nggak ada yang bikin sendiri kan ya. Jadi gini loh, kita ini bisa bikin SIM, kita bisa jalan sendiri, dan kita bisa kasih orang, suruh biro jasa. Seringkali kan kita, jalan dulu deh, baru kasih biro jasa. Kita percaya, kita bisa, dan kita juga bisa mempercayakan itu kepada biro jasa. Artinya gini loh, segala sesuatu jangan kita kerjaan sendiri, baru setelah nggak bisa baru kasih Tuhan. Dulu anak saya yang laki-laki ya, baru pas lulus SMA, biasa ya kalau anak muda kan idealis, bikin SIM, saya pengen kok bikin SIM kok, ya bikin. Itu aja pakai biro jasa. Istilah kata kalau sekarang kasarnya nembak, halusnya biro jasa, bikin pakai biro jasa aja kok. Enggak Pak, nggak mau. Aku mau jalan sendiri. Oke, jalan sendiri. Bikin, saya anterin ke Samsat di Pesing. Sampai sana semangat, nggak lulus. 2 minggu lagi datang katanya. Oke, datang 2 minggu lagi. Nggak bisa juga, nggak lulus. Ada aja kesalahannya. Mungkin kesalahan titiknya tetap nggak lulus kali itu. Datang lagi 2 minggu lagi.
datang lagi 2 minggu lagi, nggak bisa juga, akhirnya nyerah, suruhlah biro jasa. Nah, saya persepsi saya begini loh, kita jangan seperti itu. Kita percaya Tuhan, tapi kita harus menyerahkan semua sama Tuhan. Jangan sampai kita percaya Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti memberkati saya. Usaha saya ini saya kerja dulu, ternyata nggak berhasil, baru serahin sama Tuhan. Kita jalani semua ini, nggak bisa juga, serahin sama Tuhan. Artinya apa? Kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Setelah kita nggak mampu, kita baru serahin Tuhan. Artinya Tuhan itu sebagai apa? Ban serep kita. Jangan sampai kita tuh seperti itu. Artinya gini loh, ketika kita ada masalah, ketika ada pergumulan, serahin sama Tuhan. Kita tahu kita mampu. Ya urusan kecil pasti mampu lah. Tapi tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Inilah yang saya sebut mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah kita percaya dan mempercayakan sesuatu kepada Tuhan. Artinya percaya adalah sikap hati bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan menyelamatkan kita. Mempercayakan yang saya katakan tadi adalah tindakan kita untuk menyerahkan segala sesuatu, baik masalah, pergumulan atau apapun juga kepada Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, seringkali kita lupa. Lupanya apa? Kita lupa minta sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Kita usaha sendiri, kita kerjain dulu sendiri. Nggak mampu, Tuhan saya serahin sama Tuhan. Itu bukannya serahin sama Tuhan, itu nyuruh Tuhan kelarin urusan kita. Iya kan? Ya, yang Bapak Ibu mengandalkan Tuhan bukan berarti kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita harus tetap melakukan bagian kita dengan sikap hati yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Artinya kita mengandalkan Tuhan bukan kalau kita udah serahin sama Tuhan terus kita diam aja, duduk, tidur, enggak kan? Kita tetap usaha, doa, supaya apa? Supaya Tuhan nggak anggap kita tuh enak-enakan aja. Enggak lah. Supaya apa? Ya memang begitu. Jadi Tuhan juga mau lihat usaha kita loh. Tuhan menolong kita juga, Tuhan mau lihat usaha kita. Kita mau ngasih usaha. Kalau kita Tuhan tolong saya tapi saya duduk aja, nggak dapat apa-apa kita. Ya kan? Jadi teman-teman tetap ya, kita kalau percaya sama Tuhan, kita serahkan semua urusan kita sama Tuhan. Bangun pagi kita doa, Tuhan saya serahkan semua aktivitas saya serahkan semua kegiatan saya sama Tuhan. Saya serahkan hidup saya semua sama Tuhan. Jangan kalau sudah siang hari ketabrak motor atau mobil kita disenggol orang, aduh, baru dah kita bilang, aduh, Tuhan saya salah nih, nggak berdoa nih. Artinya tetap kita kemanapun kita tetap andalkan Tuhan ya. Tadi yang pertama kita supaya kita tidak melakukan kuasa Tuhan, yang pertama kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dan yang ketiga, kita menunggu waktu Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Keren ini. Bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita dalam pengharapan, kita tetap bersukacita. Ketika dalam pengharapan, kita tetap sabar menanti waktunya. Ketika kita sabar dan kita terus bertekun dalam doa kita untuk menanti jawaban dari Tuhan, untuk menanti pertolongan dari Tuhan. Kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Sebagai orang percaya, tetaplah bersukacita walaupun belum ada pertolongan dari Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Dan Ya. Bergembiralah karena Tuhan. Dan
dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya kita tetap bergembira dalam keadaan apapun sama Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tetap bersukacita ya. Ini bersukacita ini katakan bukan sekali, dua kali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita harus senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Artinya kita harus tetap bersukacita. Dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Amin. Yang kedua, kita harus tetap sabar dalam pengharapan. Dalam Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan atau kesabaran menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu teman-teman, orang bicara kesabaran ya, kita ini seringkali sebagai anak Tuhan tuh nggak sabar. Contohnya ketika kita di lampu merah. Lampu merah ini banyak kita lihat kan, kalau kita lihat jalan-jalan itu lampu merah masih merah, orang pada jalan. Akhirnya apa? Tabrak mobil, tabrak yang dari kiri kanannya. Kita seperti itu, kita segala sesuatunya kita harus bersabar. Artinya kalau kita bersabar menunggu waktu lampu merah, jalan kita aman. Jadi kita seringkali juga kesabaran kita nih, apalagi dalam antrian panjang banget nih, kita mau makan nih, perut udah lapar, antrian panjang, sabar nggak kita? Kalau bisa diselak-selak ya. Begitu juga kita ya, kita tetap harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab doa kita saat ini, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Kalau Tuhan belum jawab doa kita doakan belum jawab, tunggulah waktu Tuhan. Tuhan pasti kasih waktu yang terbaik untuk kita. Mungkin gak sekarang, mungkin gak esok, lusa atau minggu, kapanpun Tuhan pasti kasih jawaban kita. Kita lihat Abraham, Tuhan udah bilang Tuhan akan kasih dia anak. Nggak langsung dapat anak kan? Tunggu. Akhirnya dapat anak juga. Terus satu lagi Kaleb, ya kan? Kaleb tunggu berapa tahun tuh? 40 tahun kan? Kita baru tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kita nggak gerutu. Kita udah mulai tuh, gelisah tuh, cari kemana-mana tuh. Cari kemana-mana jawaban masalah kita supaya solusinya bagaimana. Saya ini punya kesaksian saya sendiri nih. Jadi gini loh, kejadian ini sekitar 17 tahun yang lalu ya. Waktu itu anak saya mau masuk SMP. Saya nggak punya uang sama sekali. Jadi waktu itu saya nggak kerja. Jadi istri saya jual siomay, bikin siomay. Dia bikin siomay bisa, pintar. Jual ke teman-teman gereja. Teman-teman gereja jual. Terus anak saya mau masuk SMP. Katakanlah kita akan sekolah dong, sekolahnya. Datang, iya Pak, gini Pak, biaya sekian-sekian. Biayanya saya masihnya sampai sekarang 1.650.000. Bapak harus bayar tanggal sekian, paling lambat tanggal sekian. Sekolah kan gitu kan, kalau kita nggak bayar kan kita nggak masuk dong. Kita nggak ada uang kok, saya nggak ada uang sama sekali, kita mau gimana? Saya udah pas pulang, ya kita doa. Tuhan, saya serahin semua sama Tuhan, karena memang saya nggak ada uang. Jadi saya pikir, ya udahlah kalau memang nggak sekolah nggak usah, tapi saya percaya kok. Tuhan kita tolong, Tuhan pasti tolong kita. Setelah malam berdoa, besokannya nggak ada apa-apa ya, nggak ada jawaban sama sekali, Terus kita usaha wah bikin siomay giat tuh. Biasa bikin 1 kilo, bikin 2 kilo, biar dapat duit lebih banyak kan. Akhirnya nggak dapat jawaban juga. Pas hari besok kita harus bayar nih. Besok kita harus bayar.
malamnya kita udah pasrah, ya udah pasrah dah, terserah dah Tuhan dah, maunya Tuhan gimana terserah dah. Pagi-pagi ini pengalaman saya yang luar biasa, mungkin bagi saya luar biasa ya. Ada yang telepon saya nggak ngomong siapa-siapa yang ngomong saya, Sena, kamu datang ke rumah saya. Oh iya, saya datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol, pas pulang saya dikasih amplop, dikasih amplop. Ini untuk anak kamu sekolah. Dia bisa tahu anak saya mau sekolah. Saya juga nggak tahu dari mana dia taunya. Oh iya, makasih ya. Saya pulang, saya buka. Tahu nggak nilainya berapa? 1.650.000. Itu kalau saya ingat pengalaman itu saya merinding. Benar-benar Tuhan tuh luar biasa. Luar biasa benar-benar. Makanya saya kalau saya melayani Tuhan tuh saya kayaknya nggak mau main-main deh. Karena Tuhan udah tolong kita. Bapak Ibu semua ditolong Tuhan sampai saat ini loh. Amin. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap tolong kita kok. Kita dalam kesulitan memang belum ada jawaban, tapi sampai sekarang Tuhan tetap pelihara kita kan. Tetap Tuhan tolong kita kan. Kita nggak dibikin susah sekali kan. Amin. Jadi yang pertama kita percaya ya. Kita harus percaya sama Tuhan seperti anak yang tadi sama orang tuanya. Kalau kita ada hubungan baik sama orang tua kita, ada hubungan baik sama Tuhan kita pasti percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Artinya dalam segala sesuatu kita harus tetap andalkan Tuhan. Kita serahkan semua sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja bagi kita. Artinya bukan kita menyuruh Tuhan, kita tetap, karena kan kita sudah mengandalkan Tuhan, kita tetap melakukan bagian kita. Yang terakhir, kita tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Kalau Tuhan nggak tolong kita saat ini, pasti Tuhan sediakan yang lebih baik. Kalau Tuhan nggak tolong kita saat ini, pasti nanti waktunya Tuhan tolong, seperti Tuhan tolong saya. Amin. Ya, demikian firman saya. Terima kasih. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saya bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami dalam masalah, kami tidak mau meragukan kuasa Tuhan. Kami tidak mau meragukan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami percaya, maka Tuhan pasti menolong kami. Kami akan mengandalkan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka pertolongan turun atas kami. Dan kami akan menunggu waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan kami. Kami percaya firman ini boleh tertanam di hati kami dan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang Tuhan yang ada pada malam hari ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Sena yang memberikan sharing firman-Nya buat kita. Kiranya Tuhan lebih lagi tambahkan penyertaan Tuhan, lebih dahsyat lagi pelayanan Bapak. Amin. Dan saat ini kita mau menyaksikan ada persembahan dari PD Immanuel atau Amin. Dan sambil kita saya mengundang juga yang yang melayani dalam persembahan kedua ini. Ya, persembahan. Shalom. Luar biasa. Terima kasih Sena. Luar biasa sudah menyampaikan kebenaran firman. Karena Tuhan pakai Sena luar biasa dimanapun beliau menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami percaya Sena dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi ya, lupa. Oh ya, sedikit pengumuman. Kita minggu depan ibadah terakhir di sini ya, tanggal 2. Karena tanggung.
Jadi tanggal 7 hari Selasa kita langsung di tempat baru. Kita berharap tim dari Sikro juga gabung ya. Jangan hanya waktu melayanin ya. Kalau bisa kumpul bersama biar kita rame di sana tempat baru, oke? Sip. Sip. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaanku, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sedih, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Mari bersama-sama. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Kembali ke Richard. Saat ini kita mau berdoa syafaat ya. Saya undang yang bertugas berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau masih berikan di malam hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa, memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami juga berterima kasih kiranya Kau berkati untuk Posena dalam pelayanannya. Semoga pelayanannya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir di sini ataupun yang belum bisa hadir. Kiranya Engkau berkati mereka juga. Kiranya Engkau berkati
mereka apapun permasalahan yang mereka sedang hadapi pada saat ini, baik masalah keluarga, ekonomi, ataupun sakit penyakit, biar Engkau sendiri yang menolong mereka Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan dari sakit penyakitnya, dan Engkau sendiri yang mencarikan jalan keluar yang terbaik yang menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk cucunya Pak Ibu Yanti Warno yang sekarang ini sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan Tuhan melalui kuasa dalam-Mu saja Tuhan. Engkau sembuhkan cucunya Yanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk suaminya Vivi yang sekarang ini masih dalam proses pemulihan. Biar Engkau sendiri juga yang menolong dia Tuhan, dia benar-benar bisa sembuh dan pulih kembali seperti semula. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana PD Immanuel akan pindah tempat di ruko yang baru di tanggal 7 nantinya. Kiranya Engkau pimpin segala sesuatunya supaya proses perpindahannya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan di tempat yang baru semakin banyak jiwa-jiwa yang akan datang memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, berkati pemimpin negara kami mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kiranya Kau berkati, berikan mereka hati yang takut akan Kau saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pemilu di tahun depan nantinya. Kiranya Engkau sendiri yang memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami, supaya bangsa kami bisa lebih maju dan lebih berkembang. Kami juga menyerahkan kota kami, Kota Bekasi, ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mendengar doa berkat dari hambanya ya. Haleluya. Kita sudah selesai beribadah. Amin. Amin. Namun ada hal yang saya mau sampaikan ya. Saya suka dengan semua yang sudah dilakukan, artinya di sini saya menilai sudah ada pertumbuhan yang baik. Amin. Ya. Dan saya mau pasti yang lainnya juga akan mengikuti. Amin. Ya. Dan saya hanya mau sedikit menyempurnakan. Amin. Sebelum kita doa berkat ya dari Kosena tadi, silakan duduk dulu. Silakan duduk. Sudah selesai tugas. Kesian. Dari ayat yang diambil dalam Yesaya 41 ya, 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ini merupakan satu dorongan buat orang percaya. Amin. Ya. Kenapa? Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena setiap langkah kita ya, mungkin kita berkata aku bisa, gue ngerti, gue tahu. Itu menurut Anda, bukan menurut Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berkata jangan takut, dia tahu kapasitas kita. Lalu ya, dalam kita lihat tadi saya sudah siapkan ya. Kita lihat dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Kenapa kita dikatakan jangan takut? Ayat yang pertama dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut. Abraham, akulah perisaimu. Ini ya, kenapa kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena Tuhan itu menjadi perisai. Penolong. Ya, selalu dia ada di setiap musim hidup ini, dan dia selalu memiliki sifat mau mendampingi. Kalimat dari jangan takut itu dikatakan lebih jauh lagi karena Allah
Ya, kita harus tahu persis karena Allah itu ada dalam setiap aspek hidup kita. Lalu kelanjutannya, karena Dia selalu ingin mendampingi. Kenapa Dia ingin selalu mendampingi? Karena Dia tahu kapasitas kita manusia seringkali, banyak kali dihantui dengan kekhawatiran, ya, rasa takut. Sehingga ketika itu sudah memuncak, akhirnya menjadi tawar hati. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi berharap kepada Tuhan. Itu. Jadi artinya jangan takut, lebih lagi karena Tuhan itu perisai. Amin. Tuhan itu selalu ada buat saya dan saudara. Dan ketika kita mempercayainya, Dia yang sebagai perisai itu, dikatakan dengan iman itu akan mendatangkan upah yang besar. Ini keuntungannya kalau kita hidup takut akan Tuhan dan tidak takut, tidak menjadi khawatir. Diperhitungkan upahmu akan sangat besar. Wow, berikan dulu dong buat. Haleluya. Jadi hidupkan firman itu. Tadi sudah diuraikan dengan ya, gerak yang ada, ya, luar biasa, ya, langkah awal yang baik ya Kosena ya. Saya mau yang lain juga. Ya, setuju nggak? Nanti kalau minggu berikutnya ada minggu kelima, ya, Pak Ketua jangan nyanyi aja. Tapi Pak Ketua harus bisa, ya, seperti yang saya katakan ada perisai. Nah, ini saya kasih PR buat Pak Ketua. Saya mau latih semua buku rapot ada sama saya, ya kan? Ya, perisai yang melindungi, perisai yang membentengi, dan Dia mau ada dalam setiap aspek hidup kita. Mau ada dalam situasi apapun, Dia mau turut merasakan. Itulah Bapa, ya. Jadi jangan pernah ragu dengan Bapamu. Haleluya. Lalu ayat yang selanjutnya, Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Coba dibaca. Yuk, cepat. Janganlah kamu kepada mereka sebagaimana kamu menyayai orang-orangmu. Amin. Mereka itu siapa? Mungkin saudara berkata musuh, ya, lawan, atau ya, tadi bilang masalah. Tapi yang jelas mereka itu adalah bagian-bagian yang seringkali bentuknya apapun, mau persoalan kayak masalah kayak, ya, garis besar yang Allah katakan janganlah takut kepada mereka. Mereka ini kadang-kadang dengan menjadikan kita takut itu berarti ada sesuatu, ya. Kita nggak perlu takut. Amin. Kenapa? Dialah yang berperang. Kenapa kita jangan takut? Karena Dia berperang untukmu. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa saya suka ya? Saya suka, aduh. Wah, pelayanan kemarin tuh pelayanan yang luar biasa, saudara. Ya. Saya jalan dalam perkebunan karet panas. Mau ngapain kalau dipikir ya? Kurang kerjaan Bu Since, ya toh. Tapi di balik itu, ya, ada hal-hal yang saya harus bisa perangi supaya daerah itu dimenangkan untuk Injil. Di balik perkebunan karet hanya ada satu gereja kecil. Saya kirim, ya, tidak ada gereja lain, hanya satu gereja. Dan saya harus masuk ke daerah itu memakan waktu 4 jam. Ya, ya, deket ya, saudara. Itu nggak macet itu. Apalagi macet. Itu karena nggak macet. Bersyukur kepada Tuhan ada anak Tuhan yang punya hati, ya. Itu jalannya tuh luar biasa loh, saudara.
Waduh, kalau hujan itu bisa bukan lautan dan kolam susu, saudara. Berlumpur. Dan kalau nggak hujan gini, abunya wulu-wulu tidak kelihatan, saudara tuh di depan kita karena tebal sekali. Jadi memang medan yang membuat kalau pikir-pikir mau ngapain lah, ya toh? Balik lagi ngapain. Tetapi saya percaya, ya, ketika kita tidak takut, Allah turut berperang. Amin. Jadi bagaimana dengan saudara-saudara yang sudah disampaikan oleh ya Kosena yang ada, belajar, amin. Jadi jangan takut. Seperti Kosena udah beberkan, tapi kita seringkali takut, tapi sering kita ragu. Pada dasarnya kita harus tahu bahwa Allah kita tuh Allah yang luar biasa, Allah yang sangat memahami dalam setiap aspek itu. Satu lagi, Yosua 1 ayat yang ke-9, satu saja. Apa dikatakan? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Situasi hari-hari ini, aduh saudara, tapi Tuhan selalu ada di setiap masa sulit. Amin. Tuhan selalu ada dalam kondisi apapun. Sebab itu dengan dikatakan jangan takut, ya toh. Kenapa? Karena Tuhan akan meneguhkan hatimu. Lalu lagi, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan inilah menjadi pacuan semangat saya, ya. Ya, ada 4 gereja yang saya boleh kunjungi dan memakan waktu yang wow luar biasa, tapi saya sukacita dan saya kirim ya, nggak ada air saudara. Saya mandinya 1 ember, mana bisa? Ya mana bisa? Saya jangankan mandi, kencing aja bergayung-gayung. Ini 1 ember kecil saudara karena tidak ada. Dan airnya, wow saudara, bening kali. Alias apa? Keruh, sangat keruh. Sangat-sangat keruh. Tapi apa dikata kalau mungkin saya bawa saudara, pusing kurang kerjaan, kemon. Pasti begitu. Tapi oleh karena Injil dan Tuhan yang menyertaiku, Tuhan yang membentengiku, Tuhan menjadi perisaiku, ya nggak apa-apa, karena bersama Tuhan. Jadi seperti itulah bagian-bagian dari hidup kita. Firman yang kita sudah terima sungguh luar biasa, mendorong kita, mengingatkan kita. Lebih daripada itu, jangan kecut dan tertawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Jangan takut. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati, tetap semangat, maju dan bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, berarti ini kan udah November, Desember. Ya, rapotnya pasti bagus semua. Wow. Berlomba, amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih Kosena. Tuhanlah perisai. Semangat. Nanti menunggu ya, Pak Ketua ya. Setuju? Yes. Kan sudah nyanyi. Lagunya tadi apa tadi? Satu pun loh. Ya toh? Disempurnakan lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi ini. Bentukkan iman harapmu kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Musim selalu berganti. Si Tuhan terhati. Amin. Takkan berubah
simpanlah itu dalam lubuk hatimu dan kerjakanlah apa yang kau terima hari ini dan hiduplah takut akan Tuhan, karena di sanalah berkat dan pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, keluar masukmu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jangan pernah takut karena Tuhan beserta engkau. Dia Immanuel. Hari ini sampai selama-lamanya yang percaya akan melihat pertolongan Tuhan, yang percaya akan merasakan kebaikan Tuhan, yang percaya akan melihat mujizat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan dibukakan jalan. Hari ini dan selama-lamanya, pulanglah, bawalah segala janji Allah. Kiranya damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau malam hari sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.